Ya, umpamanya seseorang di waktu malam melakukan tahajud di rumahnya, lalu kemudian esok harinya memberitahukan kepada orang lain dengan mengatakan, Masya Allah, ternyata tahajud itu menenteramkan hati ya. Ternyata tahajud itu begini begitu. Tadi malam saya sambil meneteskan air mata nih karena merasa nyaman dengan tahajud itu, umpamanya. Ya, padahal nggak ada yang bertanya. Sum'ah itu. Atau dia menceritakan amal solehnya di waktu yang lampau, menceritakan tentang hajinya dulu, menceritakan tentang perjalanannya menuntut ilmu dahulu, menceritakan tentang pahala jihad, tentang jihadnya dahulu, tentang amal solehnya dahulu. Diberitakan kepada orang, diberitahukan kepada orang lain, yang dengan itu ia mengharap apresiasi dari orang lain. Dia ingin orang lain tahu bahwa saya telah melakukan amal soleh ini dan itu. Ini sum'ah yang dengannya amal soleh pahalanya bisa terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini Bapak sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan dengan amal soleh berikutnya, yaitu mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Hadirin rahimakumullah, setiap kita menyadari bahwasannya kehidupan yang sedang kita jalani akan ditinggalkan untuk masuk ke kehidupan yang kekal, abadi, dan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sementara kebahagiaan kita di kehidupan akhirat sangat bergantung pada bekal yang kita bawa, dan bekal itu adalah amal soleh. Maka setiap kita pasti berusaha untuk beramal soleh, berusaha pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala kebaikan. Akan tetapi ternyata banyak orang yang pulang membawa bekal dengan amal soleh, tetapi ia melakukan kekeliruan, ia melakukan beberapa kesalahan yang dengannya amal-amal solehnya hapus, yang dengannya atau karenanya kebaikan-kebaikan yang dilakukannya tidak memiliki lagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu kita mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan kita, hal-hal yang bisa menghapuskan amal soleh kita. Jangan sampai kita capek-capek melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, tetapi kemudian habis pahalanya, tidak memiliki nilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang bisa menghapuskan amal soleh seseorang, ini sebagaimana disusun oleh ulama, di antaranya yang pertama adalah murtad. Ya, murtad, keluar dari Islam. Maka siapa saja yang keluar dari Islam, mengganti agamanya dengan agama lain, ya, maka seluruh amal pahala yang ia kerjakan sebelumnya terhapus dan tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Siapa yang
murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang telah melakukan banyak kebaikan dan amal soleh apapun, kalau ia kemudian murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka hapus semua amal kebaikannya, tidak memiliki sisa lagi, tidak memiliki nilai lagi, bahkan ia akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Satu kelompok dengan orang-orang yang telah kafir sebelumnya, entah Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik, ya. Oleh sebab itu tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita bahwa orang yang murtad itu hapus amal-amal solehnya, hapus kebaikan-kebaikannya. Dia dihukumi sama dengan orang yang telah kafir sebelumnya, yang memang dari sejak awalnya, sejak lahirnya umpamanya dia kafir, ya. Ada orang yang memang kafir sejak awal, kemudian ada yang kafirnya di tengah jalan. Awalnya muslim, melakukan kebaikan, amal soleh, kadang atau mungkin dia sholat, dia zakat, dia haji, dia saum, dia baca Al-Quran umpamanya. Tapi di tengah perjalanan kehidupannya dia ditimpa fitnah, ya. Lalu kemudian ia murtad, maka ketika ia mati dalam keadaan kafir, dia sama tempatnya dengan orang yang telah kafir sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syirik. Syirik ya merupakan kezaliman yang besar, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengulang-ulang tentang masalah syirik ini agar kita berhati-hati, dan dia dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah," ya, "wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu Muhammad, ya, jika kamu syirik maka gugur, hapus amal-amalmu. Ya. Orang yang melakukan syirik dengan segala bentuk syirik, maka hapus amal-amal salehnya. Ya, sementara kita ketahui bahwa syirik itu punya beragam jenis, ya, punya bentuk yang sangat banyak, baik syirik ucapan, syirik perbuatan, syirik i'tiqad, syirik besar maupun syirik kecil. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Ya. Nah, di antara kesyirikan yang banyak kita jumpai di masyarakat kita adalah pergi ke dukun, memakai jimat, ya. Kemudian datang ke peramal, ya, minta diramal tentang nasibnya, minta diterawang tentang masa depannya, atau kalau dia ditimpa musibah misalnya kehilangan, ingin tahu siapa yang melakukan pencurian itu, siapa yang mengambilnya, kan gitu. Motornya hilang, datang ke ustadz, orang pintar, lalu ditanya, "Ustadz, siapa yang ambil motor saya?" Itu bukan ustadz, itu dukun. Ya, meskipun orang memanggilnya ustadz atau dia sendiri memperkenalkan diri ustadz, meskipun dia membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menemukan barangnya yang hilang, karena nggak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib, ya, kecuali sebagian Rasul yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Adapun manusia biasa nggak ada yang mengetahuinya. Kalau kemudian ada yang mengaku mengetahui, maka dia dibisiki oleh jin, dia berkolaborasi dengan jin itu. Ini syirik, dan perilaku seperti itu menghapus kebaikan amal solehnya, ya. Pahala-pahalanya terhapus. Atau memakai jimat, ya, atau memakai jimat sama saja. Memakai jimat dan meyakini bahwa
benda itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, bisa mendatangkan keuntungan, ya bisa membuat perdagangannya lancar umpamanya, membuat urusan-urusannya mudah. Ini juga sama. Atau tukang sihir, ya, para pelaku sulap yang bukan trik ya, yang melibatkan jin, lalu kemudian kita mempercayainya. Nah, ini juga sama. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Datang kepada tukang ramal, bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka tidak diterima amalnya 40 hari. Tidak diterima salatnya 40 hari. Cuman datang saja, bertanya. Umpamanya tadi dia kehilangan barang, motornya hilang, bertanya, "Ustaz, motor saya hilang kemarin. Siapa kira-kira yang melakukannya? Di mana sekarang posisinya?" Datang dan bertanya saja sudah ditolak itu 40 hari dari salatnya. Wa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dan siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, kalau tadi hanya datang saja, datang dan bertanya, lalu kalau kemudian ia membenarkan ucapannya, ia percaya, ia yakin dengan itu, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi dia telah melakukan kekufuran dengan itu, yang dengannya amal-amal solehnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugur amal solehnya. Sekedar datang dan bertanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau percaya dengan ucapan dukun itu, ucapan peramal itu, maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran. Dalam riwayat yang disebutkan, wa man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, ya, maka ia telah berbuat syirik. Ini yang kedua, yang menghapuskan amal-amal soleh, syirik. Maka kita semua harus berhati-hati, ya. Jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan karena ia menghapuskan amal-amal soleh. Yang ketiga, Bapak sekalian, adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Bedanya riya dengan sum'ah, kalau riya itu memperlihatkan amal soleh. Dia melakukan amal soleh karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diapresiasi, ingin diakui, ingin disebut. Ini riya. Senang ketika orang lain melihat amal solehnya. Ya, umpamanya bapak-bapak sedang baca Al-Quran di masjid, umpamanya sendiri, ya, sendiri sedang baca Al-Quran. Tiba-tiba terdengar suara pintu masjid dibuka, ada yang masuk. Ketika terdengar suara pintu dibuka dan ada yang masuk, tiba-tiba ada perasaan senang di hati bapak karena ada yang melihat dirinya sedang baca Al-Quran. Itu riya itu, ya. Jadi ketika seorang sedang melakukan amal soleh dan ketika diketahui bahwa amal solehnya dilihat oleh orang lain, lalu ada perasaan gembira, senang, itu riya itu. Apalagi kalau memang sejak awal orang itu meniatkan melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang. Dia pergi umroh, ingin dilihat oleh orang, ingin diketahui oleh orang lain, maka dia ambil foto-foto di tanah suci, ya, kemudian dijadikan status WA, jadikan status di Facebook dengan kalimat-kalimat apalah gitu. Yang dengan itu ia meniatkan ingin diketahui oleh orang lain, ini saya lagi umroh nih, ini saya sedang di tanah suci, ya, ingin diketahui oleh orang, diperlihatkan amal solehnya, lagi tawaf, foto kirim, gitu kan, lagi di raudhah, lagi macam-macam lah, ya. Makanya hati-hati, itu adalah riya
yang karenanya amal-amal soleh terhapus. Kemudian yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar atau memperdengarkan amal solehnya. Amal solehnya nggak mungkin dilihat oleh orang lain. Entah itu karena memang amal solehnya dilakukan bukan di tengah-tengah orang banyak, ya, atau sudah dilakukan di waktu yang lampau. Ya, umpamanya seseorang di waktu malam melakukan tahajud di rumahnya, lalu kemudian esok harinya memberitahukan kepada orang lain dengan mengatakan, Masya Allah, ternyata tahajud itu menenteramkan hati ya. Ternyata tahajud itu begini begitu. Tadi malam saya sambil meneteskan air mata nih karena merasa nyaman dengan tahajud itu, umpamanya. Ya, padahal nggak ada yang bertanya. Sum'ah itu. Atau dia menceritakan amal solehnya di waktu yang lampau, menceritakan tentang hajinya dulu, menceritakan tentang perjalanannya menuntut ilmu dahulu, menceritakan tentang pahala jihad, tentang jihadnya dahulu, tentang amal solehnya dahulu. Diberitahukan kepada orang lain, yang dengan itu ia mengharap apresiasi dari orang lain. Dia ingin orang lain tahu bahwa saya telah melakukan amal soleh ini dan itu. Ini sum'ah yang dengannya amal soleh pahalanya bisa terhapus. Ya, hadirin rahimakumullah, setan itu kalau nggak bisa menghalangi manusia dari amal solehnya, maka ia merusak niatnya. Di awal. Kalau orang ini bisa meluruskan niatnya, maka setan merusak amal solehnya di tengah perjalanan ibadahnya dengan memasukkan riya. Ya, kalau orangnya bisa menolak riya, tetap mengikhlaskan diri kepada Allah, maka dia akan merusak amal solehnya di akhir amal solehnya. Setelah amal solehnya selesai dilakukan, maka setan mendorong agar membicarakan kepada manusia apa yang telah dilakukan dari amal solehnya. Sum'ah. Ya, jadi kalau di awal nggak bisa, di tengah-tengah perjalanan amal solehnya, kalau di tengah perjalanan amal solehnya juga masih tidak bisa digoda, maka setan akan berusaha merusak amal solehnya dengan sum'ah. Ya, di akhir amal soleh itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun." Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, yang mengakhirkan pelaksanaan salatnya, menunda-nunda waktu salatnya. Alladzina hum yuraun, dan yang berbuat riya, orang-orang yang berbuat riya dengan salatnya, ya, yang riya dengan salatnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Ya, orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Famathaluhu, maka perumpamannya, ya, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh manusia, perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya disimpan tanah. Batu licin yang di atasnya disimpan tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadikan ia bersih kembali, tidak ada tanahnya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya seperti orang menyimpan tanah di atas batu licin, lalu kemudian turun hujan yang deras yang membuat tanah yang ada di batu licin ini tidak tersisa sedikit pun.
Ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Ia tidak memiliki apapun, tidak memiliki bekas apapun untuk dirinya, tidak tersisa amal soleh atau pahala amal solehnya itu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita berhati-hati dengan riya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'a Allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi." Siapa yang memperdengarkan amal solehnya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin memperlihatkan amalnya, ingin mempertontonkan amalnya, ingin dilihat oleh orang, maka Allah akan mempertontonkan aibnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Karena di hari kiamat, orang-orang yang melakukan amal solehnya karena riya akan dipanggil satu persatu. Lalu kemudian Allah akan menyebutkan nikmat-nikmat kepadanya. Lalu akan disebut amal soleh yang menjadi kekhususan dirinya. Umpamanya orang-orang yang ahli Quran, ya, akan mengatakan bahwa aku menghafal Al-Quran, aku menjadi pengajar Al-Quran karena mengharap ridhomu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanggah bohong, dusta. Engkau belajar Al-Quran, engkau menghafal Al-Quran karena ingin disebut qari, ya, karena ingin disebut ahli Quran, ingin disebut sahabat Al-Quran. Lalu kemudian diperintahkan malaikat untuk membawanya ke neraka. Ya. Demikian juga orang yang berjihad, orang yang mendermakan hartanya, yang niatnya karena riya, kelak akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara lain yang menghapuskan pahala amal soleh adalah durhaka kepada orang tua dan mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan perintahnya Allah gandengkan dengan perintah mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ulama menyebutkan bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua digandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, sementara mentauhidkan Allah itu perkara paling utama di dalam agama kita. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan perkara yang paling utama. Oleh sebab itu, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa paling besar itu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Barulah kemudian yang ketiganya wa qatlun nas, membunuh manusia, wa syahadatuz zur, lalu kemudian sumpah palsu. Nah, durhaka kepada kedua orang tua ini menghapuskan amal di samping mengungkit-ungkit pemberian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala 'adlan, wa mannan wa mukadzdzab bil qadar." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan terima amal ibadahnya. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak akan menerima amal solehnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, al-mannan wa mannan. Mannan ini memberi kepada orang lain lalu kemudian mengungkit-ungkit.
dulu saya yang beri kamu ini dan itu, kamu harus ingat, kamu itu bisa begini begitu karena saya dulu yang beri. Kamu harus ingat ketika dalam keadaan susah, saya yang menanggung kehidupanmu. Ingat saya telah beri kamu ini dan itu. Diungkit-ungkit, ya, diungkit-ungkit yang membuat orang yang menerima kebaikannya ini menjadi sempit hati, sempit dada, ya, jadi sakit hatinya. Orang yang menan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala amal-amal saleh kalian, membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian. Dengan apa? Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit pemberian dan dengan menyakiti hati penerima kebaikan itu, dengan menyakiti hati penerima sedekah. La yadkhulul jannata aqu liwalidayhi, nggak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang mengungkit pemberian, Allah Subhanahu wa taala hapuskan pahala kebaikan dan amal solehnya. Keenam, orang yang meninggalkan salat wajib. Orang yang meninggalkan salat wajib, terutama salat asar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakiru bis salatil asr, bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat asar, jangan ditunda-tunda. Man taraka salatal asri faqad habita amalu, siapa yang meninggalkan salat asar maka hapuslah amal solehnya di hari itu. Orang yang meninggalkan salat asar, ya, maka seluruh amal solehnya di hari itu batal, tidak diterima, hapus, ya. Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Sementara kalau salatnya ditinggalkan, ya, maka amal-amal soleh yang lain tidak memiliki nilai lagi sama sekali, dan jelas di hari kiamat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi karena, ya, fa in fasada sayyiru amalihi. Siapa yang salatnya rusak, di antaranya bolong-bolong, meninggalkan sebagiannya, maka akan membuat rusak amal soleh yang lainnya. Kemudian mengkonsumsi khamr, ya, mengkonsumsi khamr. Khamr ini segala bentuk yang, ya, segala hal yang memabukkan, entah itu minuman, entah itu dihirup, ya, atau dimasukkan ke bagian badan tertentu, lalu kemudian membuat orang hilang kesadarannya, maka ini adalah khamr. Sehingga khamr itu bisa bentuknya padat, bisa bentuknya cair, bisa bentuknya gas, asap, gitu. Itu adalah khamr. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr di dunia ini dan menghalalkannya kelak di hari kiamat. Di khamr itu terutama yang berbentuk air, ya, kelak menjadi minuman penghuni surga. Jadi di antara jenis minuman penghuni surga, Bapak sekalian, nanti adalah khamr. Di samping susu, di samping madu, di samping air putih. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Muhammad, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min laban. Perumpamaan atau minuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para penghuni surga nanti adalah, pertama adalah susu, ya. Labanil lam yataghayyar ta'muhu, susu yang rasanya tidak berubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyajikannya dalam bentuk sungai yang mengalir. Mathalul jannatil jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min laban, sungai susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzati lisyaribin, kemudian minum atau sungai khamr yang lezat bagi para peminumnya. Wa anharum min asali musaffa, kemudian sungai
sungai madu yang lembut madunya, juga sungai air putih, air tawar yang segar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang minum khamr maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti pahala salatnya batal, gugur. Orang-orang yang minum khamr atau menggunakan zat-zat yang membuat hilang kesadarannya secara sengaja dan bukan karena udzur. Ya. Ini yang ketujuh. Kemudian berikutnya, di antara hal yang membatalkan amal-amal soleh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Salasatun la yadkhulul jannah al-aqli walidayhi wal mudminun al-khamr wal mananu bima a'ta. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Durhaka kepada orang tua, pecandu khamr, dan orang yang tadi man dalam sedekah, yang mengungkit-ungkit sedekah. Berikutnya orang yang memelihara anjing. Memelihara anjingnya bukan dalam rangka menjaga hewannya, bukan dalam rangka menjaga ladang, ya, bukan dalam rangka menjaga ternak ataupun berburu, tapi hanya sekedar hobi saja. Dia melihara anjing di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ansaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min 'amalihi qirat." Siapa yang memelihara anjing, maka amal solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya. Dihapus setiap harinya. Illa kalbun haditha au masyah, kecuali anjing untuk tanaman, yang untuk menjaga tanaman atau menjaga hewan ternak. Dihapus tuh setiap harinya 1 qirat, ya, karena memelihara anjing. Kemudian yang berikutnya, melakukan amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal bid'ah, ya. Membuat satu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dilakukan oleh para sahabatnya, maka amalan tersebut tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, bahkan pelakunya mendapatkan dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Enggak ada urusan kami di dalamnya, dia tertolak. Terlebih kalau pelaku bid'ahnya, ya, pelaku bid'ah melakukan bid'ahnya di kota Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Madinah adalah haram dan dari air hingga tempat ini. Siapa yang melakukan bid'ah di dalamnya, siapa yang melakukan kebid'ahan di kota Madinah, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikatnya, dan seluruh manusia yang beriman. Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya dan juga wajibnya, nggak akan diterima, ya, sehingga pahala-pahala amal solehnya itu terhapus. Kemudian yang ke-10, orang yang melakukan maksiat ketika sendiri atau sepi dan menganggap perbuatan dosa ini suatu hal yang wajar, ya, lalu kemudian ia menceritakannya kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, orang itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya selama ia tidak menyebutkan amal-amal dosanya atau keburukannya di tengah-tengah manusia. Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan manusia selama ia tidak mengungkapkannya di hadapan manusia, tidak mempertontonkannya kepada manusia, atau bangga di hadapan manusia dengan dosa-dosanya. Siapa yang melakukan itu, maka hapuslah amal-amal salehnya. Kemudian terakhir adalah membunuh jiwa yang tidak dibenarkan, ya. Artinya ada alasan-alasan yang dibenarkan, yang dibolehkan dengannya manusia membunuh, yaitu
Ya, yang pertama adalah al-qatlu bil qatli. Orang yang membunuh maka dia dibunuh lagi, qisas. Kemudian yang kedua, orang yang berzina dan zinahnya zina muhsan, maka dia dibunuh. Ya, maka dia dibunuh, zina muhsan. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad. Nah, 3 pelaku dosa ini dibunuh, tapi tentu pelakunya atau eksekutornya bukan masyarakat biasa, tetapi penguasa, pemerintah, ya, hakim. Barang siapa membunuh seorang kafir dzimmi, kata Nabi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Siapa yang membunuh orang kafir dzimmi? Orang kafir dzimmi itu orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Siapa yang membunuhnya, maka orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Jika membunuh kafir dzimmi saja begitu keadaannya, lalu bagaimana dengan membunuh seorang muslim, membunuh seorang mukmin? Lebih besar lagi dosanya. Sementara kita dapati di zaman kita ini betapa mudah orang membunuh, menghilangkan nyawa seorang muslim, seorang mukmin, maka dosanya sangat besar. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban alima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya, secara sengaja, karena mungkin ada orang yang membunuh tidak sengaja. Nah, ini yang membunuh mukmin secara sengaja, ya, maka balasannya neraka jahanam, ia akan kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan Allah masih tetap akan menjanjikan baginya siksa yang lain yang lebih berat di samping dosa yang telah disebutkan. Waliyadzubillah. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang dengannya rusak, hapus amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pagi ini, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.